Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca, musim dan iklim, pembelajar 4 bersama Ibu Sri Eka Andayani. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Manfaat bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. 2. Menemukan makna istilah khusus. Pertama, manfaat bersatu ya anak-anak dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. Saat diberikan tugas kelompok, kita bekerja sama dengan orang lain. Setiap anggota kelompok memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus saling menghargai pendapat masing-masing. Kita harus toleran dalam mengerjakan tugas kelompok. Kita bebas menyampaikan pendapat, namun kita harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Dengan begitu, keberagaman pendapat tidak akan memecah belah kelompok. Berikut ini adalah beberapa manfaat bersatu dalam mengerjakan tugas kelompok. Pertama, tugas kelompok dapat selesai dengan cepat. 2. Perpecahan dalam kelompok dapat dihindari. 3. Tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik. 4. Menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Anak-anak ibu, ini contoh teman-teman yang mengerjakan tugas kelompok. Kita lihat, mungkin ada si Siti, Udin, Beni, Edo, Lani, dan Dayu. Dia berdiskusi kelompok. Si Dayu mempunyai pendapat yang lain, si Lani mempunyai pendapat yang lain juga, Siti juga begitu. Edo, Beni, dan Udin juga begitu. Tapi mungkin dia harus saling mendengar. Karena gimana anak-anak, kalau dia saling menghargai, dia saling toleransi, pekerjaan kelompok itu akan mudah selesai. Karena dia saling mendengar pendapat teman-temannya. Bukan pendapat kita saja yang didengar. Kita tidak boleh egois di dalam berkelompok. Bukan pendapat kita yang harus didengar. Oh, saya adalah ketuanya, saya bukan. Tapi kita harus saling menghargai. Begitu ya anak-anak ibu yang mengerjakan tugas kelompok, biar baik di sekolah maupun di rumah kita harus mendengar pendapat-pendapat orang lain. Apalagi di sekolah kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda berbagai jenis ya, banyak perbedaan. Tetapi kalau adanya toleransi, nanti di dalam kelompok kita itu tidak akan ada perpecahan. Selanjutnya, menemukan makna istilah khusus. Anak-anak ibu, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menemukan pokok-pokok informasi dalam teks percakapan. Selain mengandung pokok-pokok informasi, dalam sebuah teks terdapat istilah khusus yang berkaitan dengan tema. Untuk menemukan istilah khusus, kamu dapat membaca teks cermat dan menandai kosakata yang berkaitan dengan tema teks. Makna istilah khusus tersebut dapat kamu temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kamu telah belajar cuaca dan iklim. Sekarang kamu akan belajar tentang musim. Ya, judulnya musim ya. Apakah musim itu? Musim adalah peristiwa yang terjadi setiap tahun berdasarkan kondisi cuaca dalam waktu dan jarak tertentu. Musim diamati dalam hitungan bulan. Musim yang terdapat di Indonesia adalah musim penghujan, musim kemarau. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu. Cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Peralihan dari kemarau ke hujan disebut pancaroba. Nah, anak-anak ibu, peralihan dari musim kemarau ke hujan disebut pancaroba. Berbeda dengan di Indonesia, daerah belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim. Musim semi, gugur, panas, dan dingin. Berbeda dengan belahan bumi utara dan selatan,
disebabkan oleh revolusi bumi, yaitu perputaran bumi terhadap matahari. Ini anak-anak ibu ya, ada ini musim hujan, ada ini kemarau yang keringnya, ada ini cerah ya, panas. Sekarang anak-anak ibu ingat, di Indonesia cuma ada musim, apa itu musimnya? Musim kemarau dan musim hujan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Anak-anak ibu paham, silakan baca buku tema. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan soal-soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.